Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Dong Hua, Battle Rock Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Akhirnya muncul. Shen melihat ke atas dan pandangannya mendarat pada orang ini. Saat dia bergumam, jika Xiaoyan ingin membunuh Lo Sheng dan 3 lainnya, secara langsung mereka pasti sudah lama jatuh. Namun jika Xiaoyan membunuh mereka secara langsung pada saat itu, maka dia khawatir sosok yang memiliki kekuatan jiwa reruntuhan yang kuat yang tersembunyi di balik layar ini mungkin tidak akan muncul. Jadi dia dengan sengaja menunjukkan bahwa dia bertarung dengan mereka dan sulit untuk dipecahkan. Setelah banyak cobaan, pria itu akhirnya muncul. Memang ada banyak metode. Dengan tubuh yang kuat, kamu juga bisa menggunakan kekuatan roh jahat dengan jiwa. Tetapi untuk memiliki kekuatan roh jahat yang begitu agung, kamu harus memiliki setidaknya puluhan juta jiwa. Itu mengingatkan saya pada seseorang sejauh yang saya tahu. Dia adalah orang nomor 1 yang sebenarnya dalam hal ini. Pria itu berkata perlahan, seolah dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Kaisar pemakan jiwa? Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Oh, kalian sebenarnya saling kenal? Pria itu sedikit terkejut. Gerakanmu sangat mirip dengan itu, tapi dia jauh lebih kuat darimu. Begitukah? Maka jika kamu memiliki kesempatan, Anda harus meminta nasihatnya. Xiaoyan sedikit tersenyum ketika mendengar ini tanpa menyangkal. Aku khawatir kamu tidak memiliki kesempatan ini. Pria itu menatap Xiaoyan dan berkata dengan dingin. Xiaoyan tidak membantah ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi hanya mendengus dan tersenyum, menatap pria itu dengan tatapan bahagia dan tak kenal takut. Kalau begitu, mari kita lakukan secara langsung. Apakah Anda memiliki kesempatan atau tidak, terserah Anda. Mungkin Anda masih memiliki kesempatan untuk meminta nasihatnya. Melihat pria yang terdiam beberapa saat dan sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak, Xiaoyan berkata perlahan. Ekspresi pria itu segera menjadi gelap dan sebuah cahaya melintas di tangannya. Dan manik roh yang penuh dengan pola misterius muncul. Dan kekuatan jiwa yang agung mengalir ke dalamnya secara langsung. Dan cahaya yang menyilaukan segera menyelimuti seluruh sekitarnya. Cahaya itu meledak dan langsung berubah menjadi batasan formasi yang sangat kuat. Kekuatan jiwa yang sangat kuat dalam formasi terkondensasi secara gila-gilaan. Dan kemudian kekuatan jiwa yang terkondensasi berubah menjadi platform emas dan bergerak menuju Xiaoyan untuk menekannya. Xiaoyan belum pernah melihat kekuatan jiwa yang terpancar dari formasi. Kekuatan jiwa semacam ini melampaui apa yang bisa dia lihat dan bayangkan. Juga merasa dibayangi kekuatan yang ganas. Segera Xiaoyan menarik mata anjing itu dari lengan bajunya. Dan yang terakhir membuka matanya lebar-lebar karena ngeri. Benar-benar Anda yang membunuh 1000 pisau. Anda tidak memiliki rasa hormat yang paling mendasar untuk menjadi manusia. Dan saya tidak akan membantumu kali ini. Lepaskan saya. Bukannya saya memaafkanmu, tapi saya ingin menghancurkan formasi. Segera, lepaskan saya. Dengan Tuan Anjing, saya hanya perlu 3 nafas untuk menghancurkan formasi ini. Tetapi pengakuan itu juga segera dikenali. Mata anjing itu muncul lagi, melihat bahwa formasi sedang menyelimuti ke arah Xiaoyan. Ketika melihat Xiaoyan yang tidak melawan, pria itu sedikit mengernyit, menunjukkan kebingungan. Pada saat berikutnya, cahaya biru keluar dari mata besar anjing itu, dan formasi yang meraung ke arah Xiaoyan runtuh dengan kecepatan yang merusak, yang membuat pupil pria itu tiba-tiba menyusut saat dia melihat ini. Tapi segera kekuatan jiwa yang kuat melonjak dengan liar, dan simbol emas yang hancur dipadatkan kembali, lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya.
Jelas, dia tidak berharap Xiaoyan memiliki sarana untuk menghancurkan formasi. Kamu berani bersaing denganku? Tuan anjing, itu hanya keadaan imajinasi belaka. Tapi hanya itu, biarkan Tuan anjing menghancurkannya. Cahaya formasi meledak, tetapi cahaya biru di mata anjing itu juga meledak. Dan formasi kental tidak runtuh kali ini, tetapi langsung meledak. Seluruh batasan formasi runtuh dalam cahaya biru mata anjing itu. Seperti yang dikatakan, 3 nafas dapat mematahkan formasi. Dalam hal ini, Goyan tidak menyombongkan diri. Membunuh 1000 pisau, cepatlah! Puji Tuan Goyan bahwa aku hebat. Tentu saja, Xiaoyan mengabaikan Goyan, dan pada akhirnya Goyan hanya bisa menatap Xiaoyan dengan marah. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Xiaoyan. Tapi kenyataannya, bukan karena Xiaoyan tidak memperhatikan Goyan, tapi dia sudah memahami psikologi Goyan. Dan Xiaoyan benar-benar yakin akan hal itu. Mata pria itu menatap Xiaoyan dengan dingin, seperti kalajengking beracun. Dia tidak pernah berpikir bahwa formasi akan rusak. Tetapi dia sepertinya tidak berencana untuk pergi sekarang. Dan niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat saat ini. Ini menarik. Kamu hal kecil memiliki efek seperti itu. Awalnya aku tidak terlalu tertarik padamu. Jika kamu memberiku benda itu, aku bisa melepaskanmu hari ini. Pria itu mencibir dan suara itu berkata perlahan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika mendengar kata-kata itu. Bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri yang sangat besar. Tapi Xiaoyan benar-benar melihat ke mata anjing itu lalu bercanda. Apa? Apakah kamu ingin mengganti tuannya? Goyan memandang pria itu dengan jijik. Benar. Tentu saja saya ingin mengubah tuanku. Tapi hal semacam ini tidak layak untukmu. Begitu kata-kata itu keluar, urat di dahi pria di ujung itu muncul, dan kemarahan terlihat jelas di wajahnya. Sarkasme semacam ini jelas menyinggung perasaannya, tetapi segera dia tersenyum dingin dan amarahnya mereda. Jelas menekan amarah ke lubuk hatinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan jiwa dari dunia reruntuhan menyapu keluar lagi. Selain kekuatan jiwa, ada juga kekuatan abadi yang kuat. Selain kekuatan jiwa yang mencapai alam reruntuhan, alasan mengapa dia begitu percaya diri adalah karena dia masih abadi, yang kuat dilihat dari kekuatan abadi yang dia pancarkan. Itu harus menjadi langkah ketiga. Tapi kekuatan keabadian sebenarnya tidak terlalu kuat. Tetapi jika langkah ketiga digabungkan dengan jiwa dunia reruntuhan, saya khawatir langkah kelima akan menjadi 3 poin dalam ketakutan. Dari Taïqing, kita dapat melihat dari sini bahwa jiwa dunia reruntuhan sangat kuat. Melihat kekuatan jiwa orang ini di alam reruntuhan, Xiaoyan langsung tertarik padanya. Sangat sulit untuk menumbuhkan ki asal menuju keabadian. Tentu saja, bahkan lebih sulit untuk menembus jiwa alam reruntuhan dengan kekuatan jiwa. Tetapi dalam periode waktu yang singkat ini, mampu meningkatkan kekuatan seseorang semaksimal mungkin, tidak hanya menembus keabadian. Karena jika Xiaoyan dapat menembus keabadian, sulit untuk maju ke langkah ketiga dan keempat dalam waktu singkat. Tetapi jika dia memiliki jiwa reruntuhan, maka kekuatan tempur Xiaoyan akan sangat meningkat dalam waktu singkat ini. Ini adalah arah untuk meningkatkan kekuatan. Sebelum pertempuran dengan orang ini, Xiaoyan jelas menaruh semua fokusnya pada kultivasi origin ki. Sedangkan untuk kekuatan jiwa, Xiaoyan mengesampingkannya. Tapi sekarang, Xiaoyan telah melihat kekuatan jiwa dunia reruntuhan, yang juga membangkitkan keinginan Xiaoyan akan kekuatan jiwa alam reruntuhan. Saya tidak tahu kapan saya lupa apa yang diajarkan guru saya. Mungkin seni memurnikan obat adalah cara tercepat bagi saya untuk meningkatkan kekuatan saya. Mata Xiaoyan berbinar, dan ketika dia melihat ke belakang tiba-tiba, dia sepertinya memiliki sangat merindukan matanya.
Alkimia tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan, tetapi juga kekuatan jiwa. Untuk jangka waktu tertentu dalam penanaman ki asal, tidak peduli bagaimana caranya cepat atau lambat untuk meningkatkan, mereka terlalu memperhatikannya. Tapi dia lupa bahwa dia masih memiliki seni memurnikan obat. Mungkin sangat sulit untuk memurnikan obat yang mencapai level ini, tetapi efeknya tidak diragukan lagi, dan kekuatan jiwa dapat terus ditingkatkan selama proses pemurnian. Untuk membuat kekuatan jiwa menerobos ke dunia maya, saya khawatir itu tidak sesederhana kultivasi. Entah itu disebabkan oleh keberuntungan langit dan bumi, atau memiliki bakat yang menakutkan melawan langit. Xiaoyan tidak mengerti, dan tidak masalah dia tidak mengerti untuk saat ini. Orang di depannya harus memahami dengan sangat baik. Dia bisa belajar darinya bagaimana membiarkan kekuatan jiwa menerobos ke dunia reruntuhan. Mungkin dia bisa menemukan terobosan untuk memperbaiki jiwa. Selain itu, orang ini sepertinya tidak berniat melepaskan Xiaoyan. Jadi itu benar. Kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan itu tergantung siapa yang akan menang. Memang benar, formasi besar bisa menghancurkanku. Tapi jangan berpikir kamu bisa menang jika menghancurkanku untuk sementara. Aku punya ratusan formasi seperti yang tadi. Waktu denganmu, izinkan saya menunjukkan kepada Anda mengapa jiwa alam reruntuhan membuat banyak makhluk abadi begitu ketakutan. Saat berbicara, sidik jari pria itu dengan cepat memadat, dan pada saat yang sama, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa fluktuasi jiwa yang dipancarkan oleh pria itu lebih kuat dari sebelumnya, lebih dari 2 kali lipat. Xiaoyan tiba-tiba menoleh dan melihat Taikin dan Yoshio, dan kemudian dia menyadari bahwa ketika pria itu menggunakan formasi sebelumnya, sebagian dari kekuatan jiwanya digunakan untuk menekan Taikin dan Yoshio. Tetapi pada saat ini, dia tampaknya telah mengambil keputusan, berencana untuk menggunakan jiwa alam reruntuhannya yang sangat kuat untuk sepenuhnya menekan Xiaoyan. 13 gerbang dewa. Saya hanya akan menggunakan formasi ini ketika saya mencekik langkah kelima. Di bawah formasi ini, saya telah membunuh 3 makhluk abadi, dan kekuatan terendah adalah langkah keempat. Hari ini Anda bisa merasakan formasi saya. Terbunuh di bawah formasi saya juga cukup untuk dibanggakan. Begitu suara pria itu turun, dia merentangkan tangannya tiba-tiba, dan garis misterius muncul di udara yang berisi konsepsi artistik yang menakutkan, dan kemudian 13 gerbang dewa muncul, perlahan berputar di udara, dan kekuatan jiwa yang menakutkan menyebar keluar. Dan itu juga mengandung semacam misteri, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Kekuatan misterius yang dirasakan dari formasi membuat Xiaoyan mengerti bahwa mungkin inilah arti sebenarnya dari jiwa alam reruntuhan. Jiwa bukan lagi jiwa yang sederhana, tetapi memiliki arti yang sebenarnya. Ini adalah kesadaran diri Xiaoyan. Sejauh ini hanya tebakan. Xiaoyan meletakkan tangannya di dadanya. Tatapannya acuh tak acuh, seolah-olah dia adalah satu-satunya di dunia. Goyan, formasi lain. Aku sangat percaya padamu. Xiaoyan menatap Goyan dengan serius. Melihat mata anjing besar itu penuh dengan keanehan, mencerminkan sosok Xiaoyan yang tinggi dan bangga, dia sangat bingung. Jika Anda ingin merusak formasi, tetapi cawan ini harus disajikan oleh Tuan Anjing, karena kamu tidak membuat tebakan. Cawan seperti apa yang kamu sajikan di sini? Goyan berkata dengan marah. Xiaoyan tersenyum bukannya kemarahan. Tidak peduli siapa yang bergerak, momentum ini secara alami tidak bisa hilang. Jadi saya akan berpura-pura untukmu untuk saat ini, kata Xiaoyan dengan sungguh-sungguh, dan mata anjing itu membuat Xiaoyan setengah percaya. Benar? Percayalah pada hantu. Jika Anda membunuh 1000 pisau, Anda akan tahu untuk menggunakan Tuan Anjing sebagai senjata. Goyan berkata bodoh. Terkadang bodoh, tapi terkadang sangat pintar. Benar-benar orang yang membuat Xiaoyan merasa sangat sedih adanya kontradiksi.
Kecepatan 13 gerbang dewa berputar semakin cepat. Kekuatan jiwa yang kuat berubah menjadi tekanan spiritual yang kuat. Di 13 gerbang dewa yang akan menghancurkan Xiaoyan. Ngomong-ngomong, formasi ini terlihat familiar. Tapi aku ingat, seharusnya ada 24 gerbang, bukan 13. Dan namanya bukan 13 gerbang surgawi, tapi formasi 24 gerbang abadi. Hahaha, Tuan anjing ini memang hebat. Aku ingat formasimu pasti palsu. Suara Goyan keluar perlahan, dan kata-kata itu jatuh di telinga pria itu yang tiba-tiba membeku ketika mendengarnya. Jelas apa yang dikatakan Goyan bukan kebohongan, tetapi sebenarnya ada. Saya hanya mendapatkan pemecahan dan mengumpulkan 13 gerbang. Tapi meski begitu, formasi ini cukup kuat. Cukup untuk membunuhmu. Hati pria itu sudah terguncang. Dan ada perubahan di matanya yang semula tegas. Dia memandang Goyan semakin ketakutan. Karena dia tidak pernah menyangka Goyan akan menyebutkan 24 gerbang abadi dari gulungan Dutian. Dan dia mendapatkan arti sebenarnya, tetapi tidak banyak. Jadi hanya 13 gerbang yang dapat diringkas, dan bahkan masih ada nama baru untuk itu. Kalau tidak, ketika tersebar, seharusnya ada 24 gerbang, tetapi pada akhirnya hanya ada 13 gerbang. Bukankah itu memalukan? Mata pria itu penuh amarah yang tidak bisa lagi ditahan sepenuhnya. Dan dengan telapak tangan dan sidik jarinya yang tiba-tiba ditekan, 13 gerbang surgawi menyelimuti Xiaoyan dengan kekuatan jiwa yang bahkan lebih kuat. Ketekunan membunuh 1000 pisau. Biarkan aku belajar sebentar. Mungkin saya bisa menemukan formasi lengkap untukmu. Jika Anda mempelajarinya dengan kekuatanmu saat ini, itu pasti akan menjadi jurus pembunuh. Kata Goyan. Yang pertama, Goyan tidak memilih untuk memecahkan formasi, tetapi untuk melihat formasi. Ia ingin menebus formasi ini, memahami formasi ini, dan kemudian mengajarkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan segera mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu. Ini tidak dibatasi oleh formasi biasa, tetapi oleh jiwa alam reruntuhan yang kuat, tidak mudah untuk bertahan. Cepat dan hancurkan formasi. Aku tidak membutuhkan formasi ini. Xiaoyan segera berkata dengan marah. Jarang bagi Goyan untuk tidak mematuhi Xiaoyan, tetapi terus melihatnya sendiri. Melihat formasi yang semakin lengkap, pikir Goyan. Melihat bahwa tekanan spiritual dari penghancuran 13 gerbang surga pasti akan menghancurkan jiwa Xiaoyan secara langsung. Xiaoyan tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan jahat dari avatar yang melahap puluhan ribu jiwa. Xiaoyan tidak ingin menggunakannya pada awalnya. Pertama karena kekuatan avatar pemakan jiwa perlu terus diserap dan ditambah oleh jiwa. Dan kedua karena dia merasa bahwa kekuatan tidak disia-siakan untuk karakter semacam ini. Lagi pula masih ada pertempuran yang lebih intens menunggunya. 5 sosok Taisu dan klan Suho yang membuat Xiaoyan semakin takut. Hingga saat ini, orang-orang dan hal-hal yang ditemui Xiaoyan selalu merasa bahwa itu bukan kebetulan. Lebih seperti seseorang yang mengaturnya terlebih dahulu. Dan Xiaoyan seperti pion dalam permainan catur ini. Sepertinya saya belum dikendalikan, tapi nyatanya entah kapan saya sudah lama direduksi menjadi pion orang lain. Dan dikelilingi oleh bidak catur lainnya. Situasinya tidak optimis untuk Xiaoyan. Tentu saja, premisnya adalah permaisuri di belakang yang dapat mengubah gelombang pertempuran kapan. Tapi seperti yang diharapkan Xiaoyan di dalam hatinya, kekuatan Suho jauh di luar imajinasi Xiaoyan. Dengan permaisuri di sekitarnya, dia sudah merencanakan setiap langkah. Terus-menerus licik melawan Xiaoyan. Bahkan jika tidak bisa dimusnahkan, itu masih bisa mengungkap semua kartu truf Xiaoyan.